Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam profesionalisme bagi kita semua. Saya, Tria Seprina, mahasiswa program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Kadir Bangsa. Dalam kesempatan ini, memaparkan gagasan ilmiah bertajuk Urgensi Teori Nusantara terhadap Perlindungan Data Hasil Pemeriksaan Medis sebagai Hak Konstitusional. Tinjauan Etika dan Hukum Kesehatan. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, data hasil pemeriksaan laboratorium medis telah menjadi bagian dari informasi sensitif pasien yang wajib dilindungi. Kerahasiaan data ini bukan hanya standar etika profesi, tetapi juga bagian dari hak konstitusional warga negara atas privasi dan perlindungan diri. Sayangnya, di lapangan, kita masih sering menjumpai pelanggaran terhadap privasi ini, mulai dari pembocoran hasil tes HIV, rekam medis yang tersebar, hingga penyampaian informasi yang tidak layak. Untuk itu, perlu sebuah kerangka pemikiran yang mampu memadukan antara nilai konstitusional, hukum kesehatan, dan etika profesi. Namun, tetap berpijak pada konteks sosial budaya bangsa Indonesia. Salah satu pendekatan yang relevan dan mendalam dalam hal ini adalah teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH Advokat. Teori Konstitusi Nusantara, konstitusi berakar budaya, teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH Advokat, menegaskan bahwa sistem hukum dan konstitusi di Indonesia tidak cukup hanya meniru atau menyesuaikan sistem barat, tetapi harus berakar dari nilai-nilai asli bangsa Nusantara, gotong royong, musyawarah, kesetaraan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks perlindungan data medis, teori ini mengajarkan bahwa yang pertama, data kesehatan adalah perpanjangan dari kehormatan dan integritas pribadi. Kemudian yang kedua, hak atas privasi adalah hak yang melekat sebagai manusia, bukan hanya subjek hukum. Kemudian yang ketiga, etika profesional harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional. Perlindungan data medis, dimensi etika dan hukum dalam perspektif hukum positif. Perlindungan data pasien diatur dalam beberapa peraturan antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan yang keempat, Kode Etik Tenaga Laboratorium Medis. Semua ketentuan tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa hasil pemeriksaan laboratorium adalah rahasia medis yang hanya boleh diketahui oleh pihak yang berwenang dan dengan persetujuan pasien. Namun, dalam praktiknya, data sering tidak diamankan secara digital dan administratif. Kemudian informasi diberikan tanpa perlindungan ruang privasi, atau bahkan dipublikasikan dalam konteks sosial atau keagamaan tanpa izin pasien. Teori Konstitusi Nusantara, relevansi terhadap perlindungan data teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH Advokat, memberikan kerangka moral dan konstitusional yang kuat untuk memahami pentingnya perlindungan data hasil pemeriksaan medis. Yang pertama, hak konstitusional atas martabat. Dalam nilai-nilai adat dan konstitusi bangsa, menjaga kehormatan seseorang adalah harga mati. Membocorkan hasil laboratorium pasien berarti merusak kehormatan dan martabatnya. Kemudian yang kedua, musyawarah dalam pengelolaan informasi. Tidak semua pasien memahami terminologi medis, maka pendekatan komunikasi berbasis musyawarah dan edukasi dalam bahasa yang santun dan kontekstual adalah bentuk perlindungan etik yang diilhami dari budaya Nusantara. 3. Gotong royong digital. Teori ini dapat diterapkan dalam membangun sistem perlindungan data berbasis komunitas, di mana seluruh petugas kesehatan saling mengingatkan dan menjaga agar tidak ada informasi pasien yang tersebar. Kemudian yang keempat, etika berbasis rasa bukan hanya aturan. Perlindungan data medis dalam teori konstitusi Nusantara tidak hanya soal kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi tentang rasa malu,
rasa bersalah dan rasa tanggung jawab sosial jika terjadi pelanggaran privasi. Implikasi praktis bagi tenaga laboratorium medis. Sebagai mahasiswa dan calon tenaga laboratorium medis, saya meyakini bahwa implementasi nilai-nilai teori konstitusi Nusantara yang ditemukan dan dikembangkan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH Advokat, akan menguatkan profesionalisme kami dalam yang pertama, menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan secara ketat, baik secara digital maupun verbal. Dan yang kedua, menghindari tindakan membuka hasil pasien di tempat umum, termasuk menyebutkan hasil penyakit secara lisan tanpa izin. Dan yang ketiga, menggunakan sistem berbasis teknologi yang aman dan etis sesuai prinsip perlindungan data pribadi. Dan yang keempat, mengembangkan SOP atau standar operasional prosedur berbasis etika lokal dan konstitusional sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Nusantara. Saya, Tria Seprina, meyakini bahwa teori konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat, SH.MH Advokat adalah pendekatan yang menyeluruh dan relevan dalam memperkuat perlindungan data hasil pemeriksaan medis sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan komersialisasi data, tenaga laboratorium medis dituntut untuk tidak hanya terampil dalam teknologi, tetapi juga kuat dalam etika dan berakar pada nilai kebangsaan. Hanya dengan itu, hak privasi pasien akan benar-benar terjamin, dan profesi kita akan tumbuh dalam kepercayaan dan kehormatan. Terima kasih, salam teori konstitusi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.